Sintayong berjanji akan kalahkan timnas Vietnam. Pelatih Vietnam tandai 4 pemain yang berbahaya di timnas Indonesia. Efek Sintayong Pratamaran kini dipinang klub teratas Liga Korea Selatan. Setelah kalah di pertandingan Piala Asia ranking FIFA tim Asia Tenggara anjlok, SPN takjub dengan skuad Garuda Muda. Laga lawan Vietnam menang adalah harga mati. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like dan juga subscribe ke channel kita agar kita lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi sepak bola tentang timnas Indonesia. Terima kasih. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berjanji mereka akan mengalahkan timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Kedua tim ini akan bertarung di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Jumat 19 Januari 2023 dalam laga penyisian grup D. 3 poin yang diperebutkan kedua tim akan membuka kans mereka untuk lolos ke babak selanjutnya. Bagi Indonesia, harapan untuk bisa lolos ke babak 16 besar tentu jadi misi utama. Apalagi butuh waktu lama untuk mereka bisa kembali ke ajang ini. Sintayong menjelaskan timnas Indonesia yang saat ini jauh lebih kuat. Mungkin sudah sekitar 32 tahun sejak terakhir kali Indonesia mengikuti Piala Asia dengan kekuatan mereka sendiri. Pada tahun 2007, Indonesia mendapatkan hak untuk berpartisipasi sebagai tuan rumah. Bukan hanya Indonesia, tapi juga Thailand, Vietnam, dan juga Malaysia. Sepak bola Asia Tenggara terus mengalami peningkatan. Dan ya, itu mungkin bagi para pemain, kata Sintayong. Pelatih berusia 53 tahun ini menyampaikan bahwa semua pemain sangat bangga bisa bermain di Piala Asia 2023 ini, termasuk pemain-pemain muda yang akhirnya mendapatkan kesempatan bisa bermain di turnamen ini. Mereka sudah berjanji akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Mereka memiliki kebahagiaan dan juga hak istimewa untuk berpartisipasi di Piala Asia. Ini adalah kompetisi besar di Piala Asia, jadi saya pikir mereka akan berusaha keras, tegasnya. Sintayong juga meminta supporter timnas Indonesia untuk tetap yakin dengan perjuangan mereka. Felvi Truser tahu ciri khas timnas Indonesia lewat gol Marcelino dan 4 pemain Garuda diwaspadai Vietnam. Jelang pertemuan lawan timnas Indonesia, pelatih Vietnam Felvi Truser mengatakan mewaspadai 4 pemain. Pelatih asal Prancis itu mengatakan lewat gol yang diciptakan Marcelino Ferdinand, dirinya mengetahui kekuatan timnas Indonesia. Ia juga memuji penampilan timnas Indonesia saat dikalahkan oleh Irak. Mungkin saya paling terkesan dengan pemain dengan nomor 7, Marcelino, kata Felvi Truser. Bagaimana bisa dikatakan kekuatan terbesar timnas Indonesia adalah semangat mereka. Meski mereka kalah dari Irak, mereka menunjukkan semangat tinggi dan fighting spirit, tambahnya. Selain Marcelino Ferdinand, 3 pemain lain yang menonjol menurut Truser adalah Rafael Struijk dan 2 gelandang yakni Ivar Jenner dan juga Justin Hubner. Mereka juga cukup imbang untuk menyerang dan bertahan. Pemain nomor 11 Rafael Struijk yang menonjol dan 2 gelandang tengah Ivar Jenner dan Justin Hubner terlihat kuat dan siap bertarung, tambahnya. Bek timnas Indonesia Pratamaran akan berlabuh ke Liga Korea Selatan bersama Suwon FC. Arhan memulai karir di luar negeri bersama tim asal Jepang yaitu Tokyo Verdy. Tetapi pemain kelahiran Blora ini justru mendapatkan menit bermain yang sangat minim di sana. Selama 2 musim Arhan hanya mendapatkan 4 pertandingan, bahkan dia lebih banyak membela skuad Garuda daripada klubnya. Menariknya ada peran Sintayong dalam kepindahan pemain andalannya tersebut ke Suwon FC. Pelatih Suwon FC Kim Yong Jon berbicara tentang alasannya tim mendatangkan Pratamaran. Menurutnya salah satu yang jadi bahan pertimbangan adalah karirnya bersama timnas Indonesia. Mereka sudah memantau pemain berusia 22 tahun tersebut sejak di timnas kelompok umur. Arhan adalah pemain yang telah kami pantau sejak ia berada di tim nasional kelompok umur, kata pelatih Suwon FC. Berbicara tentang timnas Indonesia, Sintayong adalah sosok yang paling mengorbitkan Arhan di skuad Garuda. Puncaknya pada Piala AFF 2020 saat penampilan dan lemparan jauhnya mendapatkan sorotan publik. Sejak itulah Sin rajin membawa Arhan ke timnas kelompok umur hingga senior. Kim berjanji akan membawa Arhan berkembang jadi lebih baik. Mereka siap membantu pemain andalan skuad Garuda tersebut berada di level tertinggi.
Kami siap membantunya memenuhi potensinya, pungkasnya. Sintayong dalam wawancara beberapa waktu lalu memang sengaja memberikan tempat bagi Pratama Arhan meski jarang bermain bersama Tokyo Verdy. Menurutnya ini adalah langkah untuk menyelamatkan karir pemain tersebut. Arhan pemain bagus, kalau dia dapat menit bermain di klubnya maka performa bisa lebih baik lagi daripada sekarang. Suwon FC berharap perekrutan Arhan tidak hanya meningkatkan performanya tetapi juga mempromosikan tim hingga ke kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia yang sedang tinggi demam sepak bolanya, tulis Kyong In. Saat liga dimulai, masyarakat Indonesia di Korea diperkirakan akan mengunjungi stadion Suwon FC sehingga diharapkan terjadi lonjakan penonton secara alami. Lanjutnya, Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. ranking FIFA timnas Indonesia, Vietnam dan Malaysia alami penurunan, sedangkan Thailand naik drastis. Perlu diketahui keempat negara di atas baru saja menjalani laga perdananya di Piala Asia 2023. Dalam hal ini timnas Indonesia dan Vietnam tergabung dalam grup yang sama, yaitu grup D. Timnas Malaysia berjuang di grup E, sedangkan Thailand bersaing di grup F. Terkait hasil, timnas Indonesia, Vietnam dan Malaysia kompak menelan kekalahan. Timnas Indonesia tumbang dari Irak dengan skor 1-3. Dilansir dari VOTI Ranking, kekalahan tersebut membuat tim asuhan Sintayong harus kehilangan sebanyak 8,35 poin. Timnas Indonesia lalu turun satu peringkat ke posisi 147 ranking FIFA. Lanjut ke tim Nguyen. Tim Nguyen harus takluk dari Jepang dengan skor 2-4. Kekalahan tersebut membuat tim asuhan Philippe Truser kehilangan 6,50 poin. Vietnam juga turun satu peringkat ke posisi 95. Nasib lebih buruk dialami timnas Malaysia. Sebagai informasi, Harimau Malaya mengalami kekalahan telak dengan skor 0-4 dari Yordania. Kekalahan ini membuat timnas Malaysia kehilangan 12,69 poin. Tim asuhan Kin Pangong kemudian harus turun 2 peringkat ke posisi 132. Sementara itu, tim Gajah Perang merupakan satu-satunya wakil ASEAN yang meraih kemenangan pada matchday pertama Piala Asia 2023. Tim Thailand mampu menumbangkan Kyrgyzstan dengan skor 0-2. Kemenangan ini membuat Thailand meraup 18,99 poin. Tambahan tersebut sekaligus membuat Thailand naik 8 peringkat ke posisi 105 ranking FIFA. Timnas Indonesia akan menjalani laga hidup dan mati melawan timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Sintayong memburu kemenangan atas Golden Star. Indonesia dan Vietnam sama-sama menelan kekalahan di pertandingan pertama di grup D Piala Asia 2023. Vietnam ditaklukkan Jepang 4-2, sedangkan Indonesia tumbang melawan Irak dengan skor 3-1. Pada pertandingan kedua di grup D Piala Asia 2023, Indonesia berduel melawan Vietnam. Laga itu penting bagi kedua tim untuk menjaga asa tetap lanjut di Piala Asia 2023. Menatap laga itu, Sintayong sudah pernah menghadapi Vietnam 4 kali bersama Indonesia. Hasilnya Indonesia belum pernah dilantarkan pelatih Korea Selatan itu memetik kemenangan atas tim Nguyen. Di kualifikasi Piala Dunia 2022 pada 7 Juli 2021, Sintayong dan Indonesia dibantai Vietnam 4-0. Dalam 3 pertandingan berikutnya, Indonesia imbang 0-0 dengan Vietnam dan 2 kali kalah. Dan ditambah lagi Indonesia belum pernah membobol gawang Vietnam di bawah asuhan pelatih Sintayong. Dan sudah kebobolan 6 gol pula dalam 4 pertandingan. Timnas Vietnam amat serius mempelajari lawan-lawannya di Piala Asia. The Golden Star mengirim perwakilannya untuk menonton langsung laga Indonesia versus Irak. Melansir dari media Vietnam, Bongda, latihan taktis dan fisik digeber Truser. Sebagian pemain melakukan gym dan sauna untuk memulihkan diri di hotel. Truser juga mengajak para pemain untuk menyaksikan duel Irak versus Indonesia melalui siaran TV pada sore hari. Sejumlah staf kepelatihan ditugaskan jadi mata-mata ke Ahmad bin Ali Stadium untuk menonton langsung pertandingan serta mempelajari kekuatan kedua tim. Vietnam menargetkan kemenangan pada pertandingan selanjutnya melawan Indonesia. Truser menegaskan poin penuh atas Garuda bakal menjaga asa timnya lolos ke babak 16 besar. Semua orang memahami bahwa ini Indonesia adalah pertandingan kunci yang menentukan apakah tim Vietnam bakal lanjut atau tidak, kata Truser dilansir dari laman Bongda. ESPN memberikan pujian tinggi untuk Indonesia datang ke Piala Asia dengan sekuat mudahnya. Tim Merah Putih dinilai membuktikan diri di pesta sepak bola negara benua kuning. Meski menelan kekalahan, Indonesia dan beberapa talenta muda cemerlang membuktikan diri pantas ada di turnamen besar, kata ESPN dalam artikelnya. Saat ini tak ada talenta yang bersinar di Merah Putih selain Marcelino Ferdinand. Dalam catatan situs,
Marcelino memang menonjol di antara pemain Indonesia. Meski satu kesalahan berujung gol pertama, pemain Dense itu dicatat mampu melakukan 5 tackle sukses. Selain itu dia juga menjadi pemain paling banyak melepaskan tembakan. Selain gol, Marcelino juga sempat membuat Irak cemas dengan satu tembakannya yang menerpa Mister Gawang. Bersama Yakub Sayuri, Marcelino Ferdinand mencatatkan 3 shot. Sosok kedua yang menjadi pembahasan yaitu pemain Wolves, Justin Hubner. Dia mampu menjalankan perannya sebagai pemutus serangan dengan baik. Pemain 20 tahun itu melakukan 4 intercept yang paling banyak di antara pemain Indonesia lainnya. Dia juga melepaskan sekali crossing, sekali dilanggar, dan sekali melakukan pelanggaran. Pemain terakhir yaitu Ivar Jenner. Dia menjadi motor serangan Indonesia. Umpan Ivar Jenner membuat Yakob bisa mengirim umpan matang yang menjadi gol penyama kedudukan Indonesia pada menit ke-37. Pemain FC Utrecht itu sekali melepaskan tackle sukses dan sekali melakukan intercept. Indonesia masih akan menjalani 2 pertandingan lagi di babak penyisihan grup Piala Asia 2023 melawan Vietnam dan juga Jepang. And I stay dead, baby, you'll get